Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna samsa wal qamari ayatani min ayatillah la yankhasifani limauti ahadin wala lihayati walakin yuhawwifullahu bihima ibadah fa iza ra'aitum zalika fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu hatta yankasifa ma bikum. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat sunnah khusyuk yang berbahagia, tak ada kata yang pantas kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah masih memberikan kepada kita dengan berbagai macam kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan berbagai macam nikmat yang lainnya yang masih diberikan kepada kita. Mudah-mudahan senantiasa dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, dapatlah kita jadikan sebagai modal pengabdian kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Salawat teriring salam semoga tetap terlimpah dan tercurah pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kepada para alim ulama, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang senantiasa konsekuen dan komitmen dengan nilai-nilai ajaran Islam yang kita yakini hingga akhir zaman. Jamaah salat sunnah khusyuk yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini ataupun malam hari ini kita dipertemukan dengan suatu peristiwa yang luar biasa, yang dimana tidak ada sedikit pun andilnya manusia dalam peristiwa ini, yaitu dengan terjadinya gerhana bulan. Ini merupakan suatu keyakinan yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita, bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Rabb sebagai pemelihara, Rabb sebagai pencipta, Rabb sebagai pemilik, Rabb sebagai pengatur, penata daripada seluruh kehidupan yang ada, baik di langit maupun di bumi. Peristiwa ini merupakan suatu hal yang luar biasa, yang senantiasa kita sebagai orang-orang yang mukmin harus mengambil pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya. Karena itulah salah satu sikap sebagai orang mukmin untuk berupaya mengambil nilai ayat-ayat Allah yang digambarkan dalam tadi. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan siang, ya, pergantian malam dan siang, yaitu terdapat tanda-tanda ayati liqaumi yatafakkarun. Ya, ada yang seperti itu, la ayati liulil albab,
ataupun orang yang benar-benar diberikan akal pikiran, orang yang benar-benar cinta kepada Allah, Rasul dan pimpinannya, berupaya bagaimana dengan peristiwa-peristiwa yang digambarkan dalam fenomena kejadian hidup yang setiap saat, setiap detik, setiap waktu tidak lepas daripada ayat-ayat Allah semuanya itu. Yang kita berupaya untuk senantiasa mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Disitulah tanda-tanda Allah untuk meyakinkan kepada diri kita. Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian mencatatkan 7 lapis langit dan sebagainya, sampai terjadi Isra dan Mi'rajnya. Betapa yang sangat itu Allah berikan yang seperti itu agar manusia mau mengambil pelajaran yang luar biasa. Betapa sangat kuasanya Allah sebagai Rabbul Jalla Jalaluh, yang sehingga kita sebagai makhluk yang tidak punya daya upaya, yang tidak punya kemampuan dan tidak punya kekuatan, hanya kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai timbul rasa kibir, rasa sombong, sehingga inilah yang nanti tidak akan dimasukkan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang istikbar, yang mempunyai kesombongan. Pada dasarnya kita adalah manusia yang lemah, yang tidak kuat dan tidak punya kekuatan apapun kecuali atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka fenomena kejadian yang digambarkan Allah dalam kesempatan malam hari ini merupakan menunjukkan hal yang luar biasa. Pada dasarnya Allah sebagai Khalik, kita sebagai makhluk. Maka sudah saatnya kita makhluk tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menata, yang mengatur, yang memiliki, yang menciptakan segala sesuatunya. Dari yang tidak ada menjadi tidak ada, yang nantinya ada akan menjadi tiada kembali. Dan pada dasarnya kepada kita, itulah tanda-tanda ayat Allah yang harus kita jadikan sebagai ulil albab. Allah Subhanahu wa taala banyak menerangkan di dalam ayatnya yang berkaitan tentang masalah ayat-ayat Allah. Di dalam surat Ar-Rum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basarum tabtashirun. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ihtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alamin. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar wa ibtigha'ukum min fadlihi. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Wa min ayatihi yurikumul barqu khawfa wa tama'a wa yunazzilu minas sama'i ma'an fahyuhyi bil ardi ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'qilun. Wa min ayatihi an taqumas samaa'a wal ard bi amrihi summa idza da'akum da'wah minal ardi idza antum takhrujun. Walahu man fis samawati wal ard kullu lahu qanitun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ataupun ayat-ayat Allah, Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari dari urusanmu mencari sebagian karunia Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Dan di antara tanda kebesarannya,
Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati dan kering. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti. Dan di antara tanda-tanda kebenaran atau kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur kamu, dan miliknya lah apa yang ada di langit dan semuanya, maka Dia akan tunduk kembali kepada Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat sunnah khusyuk yang berbahagia. Mudah-mudahan dari tanda-tanda yang digambarkan dengan Al-Quran, yang setidak-tidaknya kita harus merujuk kembali kepada Quran, kembali kepada kitabullah, kembali kepada panduan hidup kita yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Tanpa Al-Quran kita tidak akan mungkin untuk bisa hidup dengannya, karena kita yakinkan Al-Quran merupakan satu mukjizat yang luar biasa yang pernah diberikan kepada Allah kepada Rasul Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sehingga setidak-tidaknya kita sebagai orang mukmin, seorang muslim yang muttaqin, untuk tetap taat mengikuti langkah-langkah perjalanan kita yang tidak jauh daripada Quran yang dikatakan wajahidhum haqqa jihadi, dan berjihadlah kamu kepadanya dengan jihad yang sesungguhnya. Wajahidhum jihadan kabira bihi, dan berjihadlah kamu dengan jihad, yaitu dengan jihadnya Quran kita, kesungguhan kita, apapun yang kita lakukan, karena pada dasarnya kita adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak mempunyai kekuatan, daya dan upaya kecuali atas izin daripada Allah. La haula wala quwata illa billah. Oleh karena itu marilah kita berdoa kepada Allah, semoga amal yang kita lakukan, yang kita perbuat, peristiwa fenomena ini bukanlah suatu hal yang mustahil, tapi inilah adalah hak dan ketentuan Allah yang mudah-mudahan kita kembali kepadanya agar kita bersyukur, agar kita mendapat hidayah yang sesungguhnya, karena pada dasarnya hidayah Allah sudah ada di hadapan kita, tinggal kitanya untuk mengikuti apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Sehingga jangan sampai wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Di dalam surat Al-Furqan ayat ke-30, Rasul mengadu kepada Allah, ya Rabbi, sesungguhnya umat sudah tidak mengacukan lagi dengan Al-Quran. Maka kita sebagai pengikutnya, sebagai orang yang ditinggalkan oleh Rasul kita, karena pada dasarnya Rasul membawa kebenaran, Rasul menyampaikan hidayah kepada kita, sehingga oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengikutinya sampai kematian kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan totalitas kita untuk taat dan tunduk kepada Allah dalam rangka menuju takwa yang sebenarnya, dalam rangka untuk takwa yang sesungguhnya. Yang kita takuti tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur juyusal muslimin wa asyakiral muslimin wa alik a'da'ana wa a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma satid samlahum wa farik jamahum wa qalib tadbirahum wa kathir a'marahum wa kharib bunyanahum wasqilhum bi abdanihim wa anfusihim. Allahumma inna naj'alaka fi nuhurihim wa na'udzu bika min sururihim. Allahumma sallimna ashabana wa ahlana min syarri a'da'i wal munafiqina wa kaidihim. Wafatna wa iyahum bihibzika ya hafid. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا آمنا بما أنزلت وتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين نستعين بالله ونتوكل على الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت وتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته